Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, sore hari ini saya berada di Hotel Semarang, yaitu Art Hotel, tepatnya di Jalan Gajah Mada, Semarang. Kami akan bincang-bincang, ngobrol serius tapi santai dengan Markom Hotel Art Hotel, yaitu Mas Anggara Aji Kristiawan, atau yang biasa dipanggil Mas Angga. Ya, Selamat siang Mas Angga. selamat siang juga Pak. Terima kasih Mas Angga. Terima kasih. Kita akan mengupas sedikit persoalan COVID di Kota Semarang umumnya dan di Hotel Art Hotel khususnya. Karena kita tahu bahwa COVID sudah membuat kehidupan kita semua menjadi kalang kabut, tidak hanya dari segi kesehatan tapi juga dari ekonomi. Tentu yang paling berpengaruh adalah salah satunya adalah hotel. Nah, ini siang ini kita akan mengetahui sejauh mana pengaruh COVID di Hotel Art Hotel dan bagaimana penanganannya, bagaimana solusinya Hotel Art Hotel agar bisa kembali bergairah. Begitu Mas Angga. Iya, Pak. Oke Mas Angga, bisa dijelaskan bagaimana COVID ini berpengaruh terhadap keberlangsungan hotel ini Mas Angga? Ya, sebelumnya selamat siang juga untuk teman-teman semuanya. Saya Angga, saya mewakili dari Art Hotel Gajah Mada Semarang. Yang pasti pertama kita cukup ini ya Pak ya, terhenyak juga, dan kita cukup kaget dengan dampaknya. Untuk dampak sendiri kita mulai terasa itu di bulan April kemarin itu Pak. April yang lalu itu okupansi kita cukup menurun drastis. Namun kita tetap berusaha supaya bagaimana hotel ini tetap bertahan, namun juga menerapkan beberapa protokol-protokol yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Sejak awal pun, dari awal bulan April ya, Maret akhir hingga April awal, kita sudah siapkan untuk pertama mencuci tangan. Jadi kalau nanti teman-teman semua ke depan hotel, di trotoarnya kita sudah menyiapkan semacam tempat sarana untuk mencuci tangan. Lalu untuk ketika masuk juga staf kami dari tim security kita amankan untuk mengetes suhu badan. Di public area pun kita juga sudah ada hand sanitizer Pak. Jadi sudah lengkap juga. Sejak awal memang dampaknya luar biasa. Dari segi ekonomi pun okupansi kita menurun. Namun kita yakinkan lagi ke tamu-tamu kami bahwa kita menjamin keamanan mereka dan kenyamanan serta kesehatan. Seperti itu. Selama ini apakah sempat ditutup hotelnya, tidak beroperasi sama sekali Mas? Untuk operasional hotel, kita sejak awal hingga hari ini kita buka terus Pak. Kita tidak tutup. Nah, PR kami adalah meyakinkan ke tamu-tamu tersebut Pak, bahwa oke, kalian bisa kok datang ke hotel kita, kalian bisa juga staycation, bisa juga liburan, untuk keperluan bisnis mungkin atau keperluan keluarga, kita jamin keamanannya gitu. Program lain mungkin ada semacam usaha lain mungkin sampai harus menurunkan itu biaya penginap itu? Awalnya salah satu hal efisiensi kami adalah kita sempat menutup beberapa lantai di hotel kami. Itu sempat kami lakukan. Jadi total kan kita ada 12 lantai Pak. Dari lantai 5 ke lantai 10 itu adalah kamar-kamar kami. Kita sempat menutup beberapa lantai. Nah, namun kembali lagi untuk meyakinkan tamu-tamu lagi, kita juga pernah melakukan program-program, yaitu mengirimkan makanan ke rumah. Jadi ada tamu atau warga Semarang yang, aduh saya mau makan tapi kok saya takut. Kami kan juga menyediakan produk F&B ya. Ada kopi juga ada, makanan juga ada. Kita melayani pelayanan tersebut. Jadi tamu pun yang andai kata rindu nih dengan masakan-masakan kami, tetap bisa juga untuk menikmati lewat sistem antar. Ojek online juga kita juga bekerja sama. Untuk harga kamar pun kita juga sempat menciptakan program, yaitu untuk stay lebih lama dengan harga yang cukup miring waktu itu. Jadi kita menawarkan daripada work from home juga bisa kok untuk work from hotel. Itu salah satu program yang dulu sempat kita luncurkan.
Oke, Mas Angga, Satgas Penanganan COVID Pusat baru saja meluncing yaitu tagline ingat pesan ibu, jangan lupa 3M. 3M itu artinya adalah wajib memakai masker, wajib mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sejauh mana sih efektivitas 3M itu menurut Mas Angga? Oke, menurut dari Artotel Gajah Mada sendiri, kita sejalan dengan pemerintah. Sebelum pemerintah meluncurkan program 3M ya Pak ya, dari Artotel Group sendiri kita sudah meluncurkan namanya New Lifestyle. Karena kita adalah hotel dengan mengadopsi lifestyle hotel, jadi kita menerapkan New Lifestyle itu benar-benar serius. Dari menjaga jarak, kita juga sudah menyiapkan himbauannya, mencuci tangan nanti juga kalau dari tamu-tamu datang pun juga sudah ada sarananya, serta menggunakan masker, staf kami selalu menggunakan masker. Jadi pemerintah menginisiasi program 3M tersebut dikemas oleh Artotel Group dengan nama New Lifestyle seperti itu. Itu sudah terjadi, itu sudah kami lakukan terus karena kebetulan juga memang hotel kami kita sering beberapa kali mengadakan event di rooftopnya kita. Bahkan kita sudah mendapatkan izin dan restu dari Dinas Kesehatan serta Dinas Pariwisata untuk menggelar event di rooftop kami. Namun sekali lagi tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jadi ya seperti itu tadi, jika diringkas New Lifestyle tersebut menjadi 3M. Nah itu yang sudah kami lakukan. Seperti itu Pak. Mas Angga, dulu kita sudah Kota Semarang sudah melaksanakan istilahnya PKM, kemudian sudah longgar kan gitu, kemudian belakangan dilakukan lagi. Sebetulnya menurut Mas Angga sejauh mana sih kepatuhan warga Kota Semarang terhadap protokol kesehatan, utamanya 3M itu sendiri? Berbicara soal kepatuhan, sebenarnya warga Semarang itu kalau menurut pandangan saya pribadi, kita sudah cukup patuh dengan anjuran tersebut. Memang tipikal warga kita ya, kita harus rutin-rutin untuk mengingatkan. Nah, adalah PR kita semua ini untuk terus mengingatkan supaya ayo ingat yuk, kita ini belum selesai loh, pandemi ini kita belum selesai. Kita harus rutin-rutin mengingatkan lagi masyarakat. Dibilang patuh, namun juga kita kan masyarakat sosial. Namanya masyarakat sosial kan pasti ada keinginan untuk bersosialisasi, berkumpul seperti itu. Nah, tugas kita adalah kita ini yang kita aware ini untuk sekali lagi mengingatkan. Yuk, ingat lagi loh, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Berkumpul boleh, tapi tetap ingat protokolnya juga. Dan itu sosialisasi itu tidak menjadi tanggung jawab pemerintah saja ya Mas ya? Semua orang ya, termasuk lingkungan RT gitu kan. Berawal dari hal itu dulu. Pernah nggak menemui kasus yang istilahnya masyarakat mengabaikan atau istilahnya tidak percaya dengan adanya COVID? Pernah? Kalau bicara hal tersebut itu beberapa sih memang ada ya, beberapa teman-teman. Kalau teman-teman saya pribadi beberapa ada yang menyaksikan. Ini ada nggak sih, bener nggak sih? Tapi sekali lagi kalau mereka menyaksikan, datanya ada. Kenyataannya juga di lapangan pun rumah sakit penuh. Jadi daripada kita menyaksikan, kan lebih baik kita antisipasi lah. Entah ada ataupun tidak itu tergantung masing-masing orangnya. Tapi fakta di lapangan, datanya ada. Secara statistik ada juga. Lebih baik kita ngikutin, toh apa salahnya untuk diri kita sendiri. Minimal kita cuci tangan, minimal pakai masker, at least untuk menjaga diri kita dulu lah, seperti itu. Untuk saran masyarakat kepada masyarakat umumnya gimana? Dengan kondisi seperti ini yang juga belum jelas sampai kapan gitu, ada saran? Kalau saya sampaikan ke teman-teman lagi nih, buat semua yang nonton juga nih, untuk jangan lupa tetap deh jaga kesehatan. Minum vitamin, jangan sampai imun kita jatuh, ngedrop. Kalau kita capek, istirahat. Banyak studi mengatakan bahwa apa yang sedang terjadi sekarang itu akan menyerang imun kita. Walaupun kita sudah cuci tangan, kita sudah pakai masker, itu kan dari luar, betul kan? Itu kan dari luar. Nah dari internal kita juga harus rajin-rajin nih jaga kesehatan, jaga pola tidur. Hal-hal sepele itu, yang terlihat sepele, malah itu yang penting. Itu menurut saya. Jadi
tetap ikutin apa yang sedang digaungkan oleh pemerintah, karena nggak cuma Indonesia aja kok yang ngalamin, nggak cuma Semarang, kota Semarang, semua negara, semua kota di dunia mengalami hal yang sama. Jadi lebih baik kita antisipasi minimal untuk diri kita sendiri lah. Saingin diri kita sendiri. Kita juga punya keluarga. Siapa tahu kita sehat, tapi mungkin kita ada orang tua yang ada riwayat penyakit. Kita antisipasi itu. Mungkin bukan dari pandemi ini, tapi kita juga bisa mengantisipasi dari penyakit yang lain. Gitu. Itu yang saya tekankan ke beberapa teman-teman. Kamu boleh main, kamu boleh bersosialisasi, kamu boleh mau ibadah di hari Minggu, terserah. Tapi at least kamu harus sadar dulu. Kalau ini nyata, datanya ada, statistiknya ada. Kita bekalilah diri kita dengan pagar-pagar tersebut. Begitu. Oke, untuk kembali ke COVID, pengaruhnya terhadap hotel, kira-kira penurunannya sampai berapa persen kemarin? Cukup. Ngomong-ngomong soal penurunan memang cukup jauh sekali ya. Waktu awal-awal okupansi hotel kita rata-rata di angka 80-90%, apalagi waktu weekend. Sebelum COVID ya? Sebelum COVID. Lalu setelah COVID datang ya, negara api menyerang nih. Kita sempat ada di titik okupansi 10%. 10%. Sementara kita juga tetap harus running, membayar listrik, air, dan lain-lainnya. Kita sempat di titik itu. Itulah kenapa salah satu program kita seperti tadi. Kita kirim delivery makanan deh ke rumah tamu. Supaya dapur juga tetap ngebul. Sempat merumahkan karyawan atau mungkin mengistirahatkan sementara nggak? Kita tetap mencintai karyawan kita ya. Karyawan kita adalah karyawan memang kita pilih untuk yuk berkarya bareng-bareng di Art Hotel. Nah, karena hal tersebut juga berdampak ke okupansi yang menurunnya revenue, kita tidak merumahkan, tapi dalam arti kita mengatur ulang jadwal masuknya. Seperti itu. Jadi yang misalkan tadinya masuk full 1 minggu 5 hari, berubah jadi 2 hari, gitu. Kalau belakangan ini, 2 bulan ke belakang ini, tingkat hunian sudah sampai berapa persen lagi? Untuk rata-rata tingkat hunian kita sudah naik di angka 40-an%. 40%? 40 sampai 50 kita sudah pelan-pelan naik. Nah, itu yang harus kita gaungkan untuk tamu-tamu tuh supaya yakin kalau Art Hotel aman. Ketika tamu yakin Art Hotel aman, revenue, okupansi akan dengan sendirinya naik. Dengan menaiknya tingkat kepercayaan akan naik juga tingkat hunian. Begitu. Ini juga seiring dengan dibukanya beberapa tempat wisata di Kota Semarang. Betul sekali. Saran kepada pemerintah bagaimana? Pemerintah Kota Semarang terhadap penanganan COVID ini? Iya, kalau saya bukan memberikan saran ya, tapi so far sejauh ini saya mengapresiasi dari pemerintah Kota Semarang. Terima kasih sekali untuk Bapak Wali Kota juga dan pemerintah Jawa Tengah terutama memberikan ruang untuk bagi teman-teman pengusaha nih, pelaku usaha terutama di bidang pariwisata untuk kita tetap berkarya di bidang pariwisata ini, dan kita juga berterima kasih karena tetap masih diberikan kelonggaran dalam arti kita boleh beroperasi selama menggunakan protokol kesehatan. Jadi saya terima kasih sekali karena ada win-win solution seperti itu. Alih-alih menutup total, solusinya adalah oke, kita tetap masih boleh beroperasi sambil mengedepankan protokol kesehatan. Begitu. Oke, gitu Mas Angga. Ya. Ngobrol santai tapi serius sore hari ini. Semoga apa yang Mas Angga sampaikan bisa memotivasi, menginspirasi kepada semuanya bahwa dalam kondisi seperti ini kita harus tetap tetap harus semangat gitu, tapi tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Betul sekali. Terima kasih Pak. Kita ketemu lagi next time ya Pak ya. Demikian pemirsa, bincang ngobrol santai tapi serius sore hari ini kita akhiri. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.